Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Duyanti, NPM 1901011141 dari kelas PAIC. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah dibahas tadi mengenai materi yang pertama tentang operasi bergantian dan penyempurnaan kelamin. Materi yang kedua tentang abortus dan menstrual regulation. Untuk materi yang pertama mengenai operasi pergantian dan penyempurnaan kelamin. Operasi pergantian kelamin atau yang lebih biasa dikenal dengan transgender adalah orang yang merasa identitasnya tidak sesuai dengan identitas gender secara konvensional tentang laki-laki ataupun perempuan, melainkan lebih terarah pada upaya untuk menggabungkan atau mengganti gender alaminya ke gender yang diinginkan. Melakukan operasi kelamin bila tujuannya untuk pengobatan, maka hukumnya diperbolehkan. Misal operasi perbaikan penyempurnaan alat kelamin terhadap orang yang sejak lahir yang mengalami cacat kelamin. Yang selanjutnya, operasi pergantian kelamin atau yang lebih dikenal dengan transgender adalah seseorang yang berpenampilan atau berperilaku menyimpang dari kodratnya atau bisa juga mengganti kelaminnya menjadi laki-laki ataupun perempuan di luar takdirnya. Misalnya laki-laki yang menjadi seorang perempuan dan begitu juga sebaliknya. Kelamin ganda merupakan suatu kejadian langka di mana alat kelamin laki-laki ataupun perempuan mematikan salah satu alat kelamin ganda menurut hukum Islam tidak dilarang, sebab hal ini dilakukan bersifat pengobatan atau perbaikan. Yang materi yang kedua yaitu mengenai abortus dan menstrual regulation. Abortus atau yang lebih dikenal dengan aborsi adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin secara paksa ataupun sengaja sebelum waktunya janin tersebut lahir normal. Di Indonesia, ketentuan mengenai abortus diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Hukuman bagi pelaku aborsi terkadang belum ditegakkan, padahal tindakan aborsi tanpa alasan medis ataupun suatu tindak kesehatan yang dilakukan dalam sadar. Menstrual regulation pada hakikatnya sama dengan abortus, yaitu merusak janin calon manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun eksistensinya hasil dari hubungan yang tidak sah. Tetapi pengguguran kandungan yang dilakukan atas dasar indikasi medis karena keadaan darurat dapat dibenarkan. Hal-hal yang menyebabkan aborsi yaitu kehidupan yang bebas, sehingga mereka sudah melakukan hubungan yang seharusnya belum mereka lakukan, ataupun ketidaksiapan menjadi seorang orang tua dan bukan dari pernikahan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.